2023 harus jadi tahun yang luar biasa. Mulai sekarang, stop jadi investor emas. Topik kali ini nih kayaknya agak menarik. Karena tadi gue bilang di awal, stop jadi investor emas. Gitu. Ya. Maksudnya gimana nih? Nah, ini menariknya gini nih, Ren. Jadi, stop jadi investor emas tuh gini. Mungkin dari teman-teman banyak juga ya yang udah simpen emas gitu ya. Emas batangan, logam mulia. Dan termasuk lo juga kan punya ya, logam mulia ya. Ya, emas fisik ya. Nah, biasanya ketika nanti kita pada saat waktunya jual, itu mulai tuh ngalamin dilema-dilema nih, Ren. Jadi, pada saat jual, pas jual ke toko yang satu nih, kok harganya rendah ya, padahal harga emas lagi naik gitu kan. Ke toko yang kedua berikutnya sama rendah juga. Wah, gila nih kalau kayak gini nih. Masa gue capek-capek nabung ini nilainya cuma segini, padahal nilai harga belinya tinggi gitu ya. Karena emas itu kan ada harga beli dan harga jual. Nah, makanya di konten kali ini, Ren, di sesi kali ini gue mau ngasih tahu nih, bahwa teman-teman jangan cuma jadi investor emas biasa, tapi jadi pedagang emas. Nah, Gitu, kalau Ren. untuk gue yang udah punya emas fisik gitu, yang gue simpen aja, saran dari lo gimana dong? Nah, sebenarnya gini, kalau kita jadi investor emas ini kan, gini, Ren, gue kasih gambarannya. Lo pengen untung 20.000, itu kalau kita nabung emas kayak biasa ya, bisa nunggu 2-3 tahun lo baru dapat 20.000. Gitu ya. Tapi kalau lo jadi pedagang emas, cuma untung 20.000 aja lo bisa dapetin dalam sehari atau satu kali transaksi. Berarti kita harus jadi pedagang emas. Jadi gitu pedagang ya? emas, karena di konten-konten gue juga gue udah sering sisipin ya sedikit-sedikit ya. Nah, cuma mungkin di sini gue akan lebih kayak ngebuka mindset aja. Jadi pedagang emas tuh gimana, dan sebenarnya ini bisa dilakukan tanpa modal ataupun dengan modal yang sangat minim banget, Ren. Nah, terkait modal sih mungkin nanti gue jelasin satu-satu ya, Ren ya. Jadi kalau sekarang nih gue mau sharing biar mindset kita buka dulu nih. Oke ya. Nah, jadi gini, kalau kita jadi pedagang emas itu kan mungkin yang paling dikhawatirkan nanti tadi bener ya, modal, terus gue mesti nyetok barang gitu kan. Nah, sebenarnya nggak perlu khawatir nih stok barang, karena gini, pertama itu emas itu kan nggak kadaluarsa, Ren. Ya kan? Jadi kalau kita stok kayak jualan, lo jualan apa deh? Jualan baju, sepatu gitu ya. Itu pasti kadaluarsa barangnya kan. Ya, bisa rusak barangnya. Bisa rusak, nilainya menyusut. Kalau emas nggak kadaluarsa, nilainya nggak menyusut, makin tahun makin naik harganya. Jadi lo nggak usah khawatir, mau nyetok banyak juga nggak perlu khawatir. Nah, terus yang berikutnya, Ren, yang kedua, sekarang juga awareness orang sama emas itu udah mulai naik nih, udah mulai meningkat gitu ya. Jadi kayak zaman dulu kan kalau kita beli emas kan mungkin mahal ya. Tapi kalau zaman sekarang emas fisik aja murah. Mulai dari 5.000 ada. Iya. Tuh. Jadi ada yang 5.000, 10.000, 100.000 sekarang, jadi kayak udah mulai bisa dibeli sesuai dengan kemampuan kita. Nah, habis itu juga yang berikutnya, Ren, yang ketiga. Kalau emas itu mudah dijual. Nah, itu tapi gini ya, ini buat sebagian orang ya, Ren ya. Tapi kalau orang yang nggak pedagang mungkin bilang, enggak, gue susah jualnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gampang sih kalau emas itu. Jadi nggak perlu kayak apa sih, kita effort banget ya. Sebenarnya lu pajang-pajang di story lu aja, itu pasti nanti ada yang nanya, berapaan tuh? Bagus nggak gitu kan. Nah, paling yang suka jadi pertanyaan adalah emas-emas yang mereknya non-antam. Kayak gitu. Oke, itu gimana tuh? Yang mereknya non-antam? Kalau yang mereknya non-antam kan mungkin orang pasti nanya ya, ini sertifikatnya ada nggak? Ini LBMA nggak? Atau apa gitu kan? Nah, iya. Kita mesti jelasin lagi kan produksi mana. Tapi kalau kita ngomongnya antam, pasti orang udah tahu. Nah, selanjutnya yang berikutnya, Ren, yang keempat nih. Produk emas juga sekarang kan makin inovatif ya. Jadi orang banyak banget sekarang nyari gift hadiah gitu ya, buat nikahan, buat hajatan gitu kan. Desainnya tuh emas semua kan. Ada pakai nama, pakai ini gitu kan. Iya. Nah, itu juga jadi apa ya? Salah satu alternatif lah gitu. Jadi ya tadi buktinya ya, jual emas itu nggak susah gitu, karena ada tema-tema tertentu yang memang orang nyari gitu loh. Apalagi sekarang mau Lebaran nih, Ren, mau Ramadan ya. Itu nanti ada hampers gitu kan. Ada hampers pakai emas, atau misalkan kita ngasih ke saudara, ke kerabat gitu ya, pakai emas versi Idul Fitri kayak gitu. Nah, itu nanti pasti banyak yang nyari. Nah, yang terakhir nih, Ren, yang kelima, kalau jadi pedagang emas itu istilahnya gini, kita bisa jadi pedagang itu, bukan jadi pedagang ya, nabung emas sambil dapat cuan, istilahnya gitu. Oke, iya kan. Jadi kita nabung, dapat cuan segala macam. Nah, sama juga gini, kalau yang teman-teman harus tahu, pedagang emas itu harga emas naik atau turun itu nggak ngaruh, Ren. Dia tetap untung gitu. Karena ada caranya sebenarnya. Oke. Nah, tapi
untuk bahas yang kayak gitu perlu satu sesi sendiri ya. Gitu. Oh, jadi berarti nggak nanti di sesi ini ya? nggak di Nggak sesi inilah, ini, panjang gitu nanti ya. Oke, oke. Oke. Nah, berarti mulai sekarang kita harus nge-branding diri kita dong ya. Maksudnya, oke, mindset gue selain gue nabung emas juga, gue harus bisa tadi apa ngejual emas ya. Ya, ngejual emas artinya tadi nge-branding bener ya. Jadi kayak sebenarnya kan gini, saran dari gue ini bukan berarti lu harus pure gue jadi pebisnis ini sih, nggak usah, lu sambil kerja aja karena gue Bisa nyampein ya. sebagai karyawan ya gitu kan. Jadi tipis-tipis aja lu pajang-pajang deh, upload-upload tentang emas, harga emas kayak gitu. Jadi pas orang lihat si Randy nih sekarang jualan emas nih, gue nanya sama dia, gue pesan sama dia atau beli gitu kan. Nah, Bisa ambil untung dari situ ya. untung dari situ. Gitu. Lumayan tuh kalau 1 gram kejual kan untungnya beda-beda ya. Beda-beda. Memang, benefitnya beda-beda ya gitu ya. Oke, ada satu pertanyaan juga yang mau gue tanyain sama Mas Henry di sini. Tadi kan tuh udah nge-branding gitu ya. Jadi kita harus nge-branding dulu untuk jualan emas. Nah sekarang modalnya gimana tuh? Nah, modal nih ada 2 versi, Ren. Jadi ada yang pakai modal, ada yang tanpa modal. Gue jelasin yang Tanpa modal dulu dong. Jangan dong. Pakai modal dulu. Pakai modal dulu. Oke. Gitu ya. Karena lu penasaran kan modalnya berapa Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, pakai modal tuh yang pertama, kalau gue suka sharing juga di konten gue tuh pakai sistem buyback Antam. Gitu. Jadi kita buka nih, kita terima buyback Antam gitu. Karena kita bisa ambil selisihan dari situ, Ren. Karena gini, harga toko emas kalau misalkan lu ngejual ke toko, itu pasti nilainya rendah. Atau dia bilang, samain sama harga Antam deh, gitu ya. Nah, harga Antam tuh paling kecil, Ren. Gitu. Nah, kalau misalkan gue sekarang gue terima buyback. Harga emas Antam itu, harga beli ya, 1 juta. Buybacknya misalkan 850.000. Tapi gue tawarin ke lu, Ren, lu jual ke gue aja daripada ke toko 8,5. Gue bayarin 900 deh, gitu. Lu pasti jual ke gue kan? Iya. Iya, karena gue bayarin 900 lebih tinggi kan. Untuk 50.000 ya? Iya, gitu. Nah, terus gue jual ke orang lagi, boleh nanti di harga yang 1 juta juga, atau gue kurangin dikit deh, 980.000 gue kurangin dikit. Nah, orang pasti tetap masih beli ke gue kan, karena harga beli gue di bawah harga pasaran. Nah, kira-kira itu nanti lu siapin aja, lu mau terima buyback yang berapa gram aja, yang 1 gram, 5 gram, 10 gram, terserah lu dan sesuai sama kemampuan lu, Ren. Oke. Gitu. Terus kalau yang tanpa modal gimana? Satu lagi nih. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi yang masih pakai modal. Gue pengen tanpa modal gitu ya. Dia langsung nggak sabar ya. Oke. Yang pakai modal nih satu lagi sebenarnya ada caranya kita bisa jadi agen atau distributor, Ren. Nah, itu biasanya kita jadi agen emas itu yang merek-mereknya non Antam. Ada biaya registrasi, terus kita mesti stok barang, atau ada juga bayar lisensinya gitu kan. Nah, itu kurang lebih sih dari ratusan ribu ya, dari 500 mungkin ya, 500.000 sampai 10 jutaan mungkin ya, kalau sama stok-stok barang dan lain-lain sebagainya gitu. Ya kurang lebih modalnya segitu. Terus kalau kita pengen ada kayak etalase dan lain-lain, ya itu di luar lagi ya, itu hitung sendiri ya. Benar sih. Gitu. Jadi caranya begitu, jadi agen atau distributor gitu. Nah, biasanya juga udah disupport tuh marketing tools-nya, cara-caranya kayak gitu. Itu udah umum lah kayak gitu ya. Jadi nanti lo bisa ngitung-ngitung sendiri modalnya berapa gitu kan. Siap-siapin aja. Nah, sekarang kita masuk ke part yang tanpa modal nih, Ren. Nah, ini menarik nih. Part tanpa modal itu sebenarnya kemarin itu udah kita sharing dikit ya. Jadi kayak daftar jadi reseller emas di Lakugan gitu. Nah, itu sistemnya kayak dropship, Ren. Jadi kayak cuma ngambil barang aja, masarin pakai link. Kayak gitu udah, cuma lu pasarin linknya aja, laku, dapat komisi, selesai, tanpa modal. Udah gitu juga harga emas di Cuman linknya doang. Kita ada link, linknya aja. Kita kasih ke teman kita gitu. Kasih ke teman, terus lo isi data pembelian, udah bayar, selesai, komisi masuk. Masuk. Selain itu juga harga yang dikasih di Lakugan itu harga di bawah pasaran, Ren. Nah, ini mungkin yang teman-teman nggak tahu ya, dikira sama aja gitu. Boleh dicek harga emas yang 0,1 gram di pasaran itu start dari 128 ribuan sampai hari ini. Ya, per hari ini. Per hari ini di tanggal kompetitor 17 Maret 2023 ya, di kompetitor ya, dari 128.000 sampai 145.000. Harga emas Lakugan ini sebelum harga konsumennya ya, itu paling sekitar 120 ribuan. Dari gue jual nih 120 ribuan, itu langsung ada komisi sekitar 4 ribuan lah, 4.000 5.000. Udah dapat selisih ya kan. Terus kalau misalkan kita pengen dapat lebih besar nih komisinya, berarti kan kita masih bisa main tuh di situ.
Dari kalau harga pasaran 128 ya kita starting aja 125. Terus ada selisih komisi lagi di bawahnya. Udah itu lo bisa dapat keuntungan lebih di situ. Cuma memang kalau dilakukan ya kita nawarinnya dua versi. Lo boleh cuma dropship doang, atau kalau pengen lo untungin lebih dari itu, ya lo stok gitu kan. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan ada yang susah jual ya, sertifikat segala macam gitu. Sorry nih, pertanyaannya agak melenceng atau gimana gitu. Jual harus ada sertifikat. Kalau lakukan gimana untuk dijualnya kembali? Ya, kalau Sertifikat perlukah atau sertifikat umum ya, ada semua ya kalau sekarang. Jadi kalau zaman dulu kan di mananya ya kalau di kartu itu? di kartu. Sekarang di kartu? Iya, sekarang udah di kartu. Jadi Di kalau kartu zaman dibuka ada sertifikatnya gitu? ada pakai barcode ya. Ke barcode. Barcode. Jadi kalau zaman dulu kan lo mungkin taunya pakai kertas gitu ya, atau ada kwitansinya segala macam. Kalau di versi yang sekarang rata-rata kebanyakan juga itu udah di kartunya semua. Oke. Jadi lo sebenarnya mau jual di mana aja gampang Ren, Mas sama aja. Cuma bedanya kalau lo nggak jual lagi ke Lakugan atau nggak jual lagi ke toko-toko rekanannya gitu ya, kadang nilainya suka dibayarin kecil gitu ya, bayarin rendah gitu. Jadi kalau pengen nilainya tinggi, ini bukan Lakugan aja ya, merek-merek emas lainnya jual lagi ke distributornya, ke agen-agennya atau ke produsennya langsung gitu. Oke. Ya. Paham. Menarik juga ya tema kita hari ini ya. Jadi gue bisa dapat insight baru ya, gitu kan. Tapi ya oke sih ya kalau jualan emas kayak gitu ya kira-kira. Oke, jadi istilahnya kan tadi dari yang gue sampein itu kita punya beberapa opsi nih sesuai dengan kemampuan. Kalau lu punya modal tipis-tipis, oke lah gue terima buyback gitu kan, gue jualin lagi. Benar. Sistem buyback itu paling mudah. Benar. Kita ngejual emas antam. Karena emas antam familiar, orang nggak bakal tanya-tanya gitu ya, kan udah tahu gitu. Kalau emas yang non antam agak repot main buyback gitu. Nah, enaknya ini juga bisa dijual ke orang terdekat Iya, ya. orang Kalau ke toko terdekat. kan mungkin kecil ya. Pasti dicari kecil, kan, kecil. toko. Itu sering banget Ren gue lakukan Ren. Jadi kayak gue udah survei ya. Jadi jual ke toko rendah, akhirnya gue ke temen aja. Lu mau nggak segini gitu? Kok murah harga lu gitu? Ya udah ambil. Dan lu dapat komisi. Ya istilahnya ya ada komisi juga gitu. Iya. Yang versi gue modal ya, gue modal sendiri gitu. Oke. Menarik sih Hanjo. Ada pertanyaan lagi nggak ya coba? Gue udah bikin daftar pertanyaan sih di sini ya. Boleh. Jadi kalau gini sebenarnya bikin rugi toko emas nggak sih bro? Kalau bikin rugi sih menurut gue enggak ya. Karena menurut gue sih semuanya tuh udah punya pasarnya masing-masing gitu ya. Nah sebenarnya gue sharing ini ya membantu orang juga gitu kan. Cuma seharusnya sih sudah ada pasarnya masing-masing sih. Sekarang udah ada dari teman-teman lo gitu yang jadi pemain seperti ini? Ada beberapa, bukan teman-teman juga ya. Jadi selain teman-teman ya, ada lagi kayak customer di kantor gue lah ya, biasa ini yang dekat sama gue juga. Itu sekarang udah mainan buyback dia. Main buyback antam, buyback yang mas-mas yang mungkin agak familiar gitu ya. Itu udah dimulai dipraktekin, termasuk yang jadi reseller di Lakugan. Beberapa bilang itu enaknya karena gini Ren, kalau dilakukan kan bisa custom. Jadi reseller di gue tuh kemarin juga banyak yang custom Ren, minta order buat kayak komunitas, perusahaan gitu ya, sekali order tuh lumayan tuh. Ada 100, 200, yang 1000 juga ada. Custom ya? Custom. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu tuh ya lu dapet cuannya banyak, cepet gitu karena jualnya sekali banyak. Gitu. Jadi enak banget deh dilakukan. Mau custom gampang, nanti kita bantuin. Termasuk desainnya juga itu bisa dari tim gue ya nanti yang bantuin. Oke. Itu menarik juga ya kalau custom ya. Karena gue jujur terus terang tertarik sih yang custom ada kartunya gitu kan. Iya. Buat hadiah wedding Atau lo kan suka moto-moto kan, bisa lo kasih model lo gitu kan. Iya sebagai ucapan signature nih gitu ya. Thank you gitu ya, Iya, pakai logo lo pribadi ya. Bener sih, itu menarik sih, menarik. Oke. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya, Hen ya. Tapi menarik juga tadi ya tentang bagaimana kita bisa jualan emas dan lain-lain. Pastinya semoga tayangan di Movit Indonesia kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nantikan konten-konten selanjutnya di Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Gua Randy, see you. Thank you.